Aku yang gak paham apa-apa karena baru hijrah, datang ke masjid, datang mau salaman anak gaul nih. Set, set gitu ya. Ternyata tanganku langsung ditarik. Set. Badanku pun langsung lunglai. Aduh, aku dulu senakal-nakal aku ya. Nongkrong dimanapun. Baru kali ini aku dicium laki-laki gitu. Ternyata hijrah tuh membuat aku dicium laki-laki. Rajin banget berenang. Hanya untuk tinggi badan. Banyak tuh. Gue tanya berapa kali lu berenang? 5 kali bang. Buset kataku. Iya tiap kali azan gue berenang sekalian wudhu katanya. Sajadah orang Indonesia tuh gak mikirin kami yang tinggi-tinggi ini. Pendek-pendek banget sejadah. Tahu gak kalau ruku itu ya hidungku tuh udah mau kena pantatnya imam dong. Asik. Sapa-sapa dulu kali kau ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bandung. Yang cowoknya mana ya? Aduh, sedih sekali saya ini. Aku curiga memang Bandung ini isinya hanya wanita. Iya. Ini pendatang-pendatang. Memang terkenal kan Bandung tuh isinya wanita-wanita cantik kan. Bener. Jadi, ya memang ternyata wanita beneran. Wanita beneran. Ada cowoknya. Iya, bener. Ini pendatang kayaknya ini ya. Iya, Masya Allah. Hari ini kita ngobrol-ngobrol kau ya. Bener. Insya Allah, dan mungkin Rizko duluan mungkin bisa ngobrol-ngobrol ke teman-teman yang ada di sini kali ya. Iya, nanti kita ngobrol bareng-bareng. Oke. By the way, aku pengen cek dulu nih, An. Siap. Ini teman-teman pada kenal gak sih kita nanti? Ini siapa? Oh, iya. Ini abang-abang siapa sih katanya di atas ini? Gitu ya. Kita nungguin Arie Untung, Teguh Wisnu. Yang naik kok Christian Sugiono. Aduh. Enggak ya. Iya. Coba di sini yang followersnya Yuk Ngaji coba tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh, banyak. Dua. Yang cewek banyak ya. Ya. Ini yang cowok-cowok ini bukan followers Yuk Ngaji ya? Followers Yuk Maksiat kayaknya kalian ini ya. Diajakin ngaji kok nggak follow. Jadi buat teman-teman sekalian, kenalin ya, saya dan Fuad Naim ini adalah membernya Yuk Ngaji. Jadi kita itu adalah sebuah komunitas dakwah anak muda. Dan hari ini kita diminta buat stand up. Aduh. Makanya saya udah sit down duluan. Iya, beban ya, lu langsung duduk. Tega banget lu nyuruh gua ya. Dan kita akan coba hibur teman-teman. Karena biasanya habis sholat, habis makan pada ngantuk gitu ya. Dan saya sendiri izinkan memperkenalkan diri buat teman-teman sekalian ya. Kenalin, nama saya Rizko Aditama. Saya salah satu member Yuk Ngaji gitu ya. Jadi member Yuk Ngaji itu ada 9 orang, ada rame ya. Ada Hawariun. Coba tepuk tangan followersnya Hawariun. Ini followers siapa? Sudah tidak followers Yuk Ngaji, followers Hawariun. Lu follow siapa? Lambe turah nih ya. Mana ini? Anda salah tempat jangan-jangan. Gitu ya. Saya mau nonton Persib bang. Salah, bukan di sini. Gitu ya. Jadi Yuk Ngaji itu ada membernya Hawariun. Ada Sifrun. Siapa followernya Sifrun, tepuk tangan? Rame ya. Ada juga Fuad Naim. Siapa followernya Fuad Naim? Wah. Followerku coba tepuk tangan. Wah, ada. Seneng ada. Alhamdulillah. Banyak ya. Mas, follow mas. Diam aja. Nah, apa sih ini orang? Mohon maaf. Jadi teman-teman sekalian, kita dari tim Yuk Ngaji. Aku salah satu member Yuk Ngaji. Cuma kalau ngomongin di Yuk Ngaji, aku tuh bingung. Kenapa aku tuh bisa direkrut Yuk Ngaji? Karena aku sendiri tuh anak hijrah. Seneng banget aku di acara Hijrah Fest tuh aku ngerasa ada di circleku, anak-anak hijrah gitu loh. Anak hijrah tuh beda sama anak soleh. Nanti biar Bang Fuad aja jelasin. Anak hijrah itu yang artinya dia tuh dulu anak bandel yang sedang berproses untuk kebaikan. Terus aku lagi meniti jalan hijrah, terus dipungut sama UFS buat jadi member Yuk Ngaji. Tahu UFS nggak? Tahu nggak? Ustadz Felix, bukan? Ketawa lagi, Ustadz Felix Siau. Kan Ustadz Felix Siau bikin komunitas Yuk Ngaji tuh. Terus aku direkrut, Rizko kamu jadi member Yuk Ngaji ya? Cuma aku insecure. Insecure kenapa? Karena aku lihat member-member yang lain tuh punya potensi. Yang pertama kita lihat tadi Hawariun ya. Hawariun itu tadi followersnya banyak, ganteng, dia tuh hafiz Quran. Maka wajar dong ditarik Yuk Ngaji, ada potensinya. Terus ada Sifrun. Sifrun itu dia pengetahuan Islamnya luas, ilmu sejarahnya dalam gitu ya. Maka wajar dong direkrut Yuk Ngaji. Gitu ya, ada potensi-potensi. Terus aku ngeliat juga sahabatku ini ada Fuad Naim. Potensinya mulutnya lancip. Itu aja sih, nggak ada lain ya.
Cuma dia direkrut oleh Yuk Ngaji. Terus aku tuh bertanya-tanya nih, aku kok direkrut ya di Yuk Ngaji ya. Akhirnya aku memberanikan diri nanya ke Ustadz Felix. Waktu itu, Ustadz Felix, kok aku direkrut Yuk Ngaji sih? Apakah karena hafalanku kayak Hawariyun? Kata Ustadz, tidak. Kamu tidak punya hafalan. Bener sih kata aku ya, hafalanku gak ada. Apakah karena ilmu agamaku kayak Sifrun? Kata Ustadz Felix, tidak. Gitu. Lu gak ada ilmu agama gitu. Apakah karena mulutku lancip gitu ya? Kurang lancip. Bingung aku, ternyata kata Ustadz Rizko, aku ngerekrut antum itu di Yuk Ngaji. Karena antum tuh kalau lagi ada acara Yuk Ngaji, dateng gitu ya. Antum tuh suka nyeletuk. Dan nyeletuknya lucu kata Ustadz. Itu doang Ustadz? Iya itu doang kata Ustadz. Wow kata aku, ternyata mudah sekali jadi member Yuk Ngaji ya. Lebih ribet kalian jadi member ini. Tahu harus daftar dulu Yuk Ngaji mah enggak. Gampang sekali loh. Ngapain gua hijrah ya? Duh ini ciput repot banget dah, mohon maaf ya. Ciputku mau lepas. Ciput. Iya, mohon maaf. Aurat maksudnya aurat. Iya, mohon maaf. Nah tapi semenjak aku direkrut Yuk Ngaji, aku punya privilege bisa ngaji langsung sama Ustadz Felix Siau. Kita halakoh seminggu sekali. Cuma kalau ngajinya rutin begitu kan kita circle-nya kecil, muridnya sedikit, benar-benar untuk mendidik, menempa. Jadi Ustadz Felix halakohnya itu muridnya cuma 3. Aku, Mas Fuad, sama Hawariyun. Bertiga doang kita halakoh setiap minggu. Tapi masalahnya setiap kami halakoh itu, aku tuh ngerasa kami tuh kayak lagi cosplay Kerasakti tau. Kayak bukan lagi ngaji nih. Ustadz Felix tuh ya kalau lagi pakai baju ihram tuh asli kayak tong sancong ini antum kata aku. Gua begadulan ini kayak Kerasaktinya. Hawariyun yang paling muda kita suruh-suruh beli gorengan kayak ucing tuh ngangkut-ngangkut air gitu ya. Nah ini Fuad nih cocok banget jadi patkainya memang. Aku tuh tinggal nyuruh, nunggu aja tuh Ustadz, menunggu Ustadz ngasih titah nyari kitab suci nih. Ikut aku. Iya bener. Gitu ya. Nah kalau di Yuk Ngaji aku sudah ngaji sama Ustadz. Nah kalau ngomongin hijrah, sesuai acara kita Hijrah Fest gitu ya. Aku tuh sendiri dulu tuh memang sudah waktu masih nakal-nakal itu tuh sebenarnya sudah ngelihat fenomena-fenomena hijrah. Cuma belum tertarik. Belum tertarik untuk hijrah. Karena hijrah tuh menurutku anak-anak hijrah tuh culun-culun. Di zamanku sekolah itu anak rohis itu rata-rata wibu. Males aku. Gua tuh ngelihatnya apa sih anak-anak ngaji gitu ya. Terus budayanya anak ngaji sama anak nongkrong tuh beda banget dulu. Buat kalian yang dulunya anak hijrah, anak nongkrong pasti tahu nih buat yang cowok-cowok. Kalau kita dulu ke tempat nongkrong, kumpul sama teman-teman, salamannya tuh ada salaman signature anak nongkrong. Yaitu ketika kita kumpul, bro apa kabar? Set, terus tangan ke atas, set, pet. Wah gitu ada jentikan jarinya. Itu SOP anak nongkrong di seluruh Indonesia gitu. Tapi ketika aku baru mau hijrah, ngaji, memberanikan diri datang ke masjid untuk dengar tausiah, tiba-tiba aku disambut oleh ikhwan-ikhwan gitu ya. Ikhwan-ikhwan pakai gamis gitu, brewoknya, syar'i sekali gitu. Aku yang gak paham apa-apa karena baru hijrah, datang ke masjid gitu ya. Datang mau salaman anak gaul nih, set gitu ya. Ternyata tanganku langsung ditarik, badanku pun langsung lunglai, aduh. Dan ikhwan-ikhwan tadi langsung menempelkan pipinya kepada pipiku. Beuh men, gila. Aku dulu senakal-nakal aku ya, nongkrong dimanapun. Baru kali ini aku dicium laki-laki gitu. Ternyata hijrah tuh membuat aku dicium laki-laki. Brewokan lagi. Dan itu ya, budaya cipika-cipiki anak ngaji itu sampai sekarang tuh aku masih agak risih-risih gitu. Agak geli-geli gitu. Apalagi yang jenggotnya tebal-tebal. Bukan apa-apa kita kalau cipika-cipik itu kadang suka nyangkut selembar 2 lembar tuh loh. Agak susah ngelepasnya. Bentar bang ini ya. Susah. Tapi seiring waktu sudah mulai terbiasa gitu ya. Memang agak budaya transisi hijrah tuh harus pelan-pelan gitu. Nah tapi kalau di Yuk Ngaji sendiri teman-teman sekalian ya. Di komunitas Yuk Ngaji yang anak-anak hijrah ini. Aku tuh gak punya kelebihan apa-apa yang bisa aku banggakan di antara teman-temanku. Fuad ada kelebihannya gitu ya. Hawariyun tadi ada kelebihannya, Sifrun ada kelebihannya. Tapi kalau aku sendiri tuh gak ada kelebihan yang bisa aku banggakan kecuali kelebihan tinggi badan. Iya, badanku paling tinggi dibandingkan teman-teman ini ya. Dan aku bingung ngelihat teman-temanku tuh pada pengen tinggi. Iri ngelihat Rizko enak ya badannya tinggi. Berapa gitu senti kok? Aku tingginya 188. 188. Aku punya adik baru lulus masih kuliah, baru masuk kuliah gitu ya. Itu lebih tinggi dari aku, udah mau hampir 2 meter. Gitu.
Aku tuh bingung ngelihat orang-orang kok pada pengen tinggi ya. Gue kasih tahu ya, punya badan tinggi tuh gak enak tau. Heran aku, itu ada teman-temanku tuh sampai rajin banget berenang hanya untuk tinggi badan. Banyak tuh. Gue tanya, berapa kali lu berenang? 5 kali bang. Buset kataku. 5 kali. Iya, tiap kali azan gue berenang sekalian wudhu katanya. Oh, Masya Allah ya. Luar biasa. Ngapain lu rajin-rajin berenang? Supaya tinggi. Aku tuh mikir apa korelasinya ya antara berenang sama tinggi. Karena kalau seandainya berenang itu memang bisa bikin tinggi badan, harusnya ikan teri itu sudah 60 hasta gitu, 60 hasta. Enggak, kecil. Enggak. Gitu ya. Ada yang rajin banget minum susu. Rajin banget tuh minum susu. Supaya tinggi bang. Itu aja slogannya tinggi tuh ke atas, bukan ke samping gitu ya. Wah gila kataku, ini slogannya aja zolim sekali nih. Body shaming. Ini slogan nggak menghargai perasaan Fuad coba. Ini tumbuhnya ke samping mulu coba. Jahat banget ya. Ganti aja slogannya bang. Kata aku jangan begitu. Apa ganti apa? Gini aja biar laku bang zaman sekarang. Slogannya gini aja. Lu kalau mau tinggi gitu ya, lu kuasa. Wah gitu ya. Itu banyak yang beli tuh ya. Pejabat-pejabat biar berkuasa gitu ya. Beli susu deh ya. Nggak ada korelasinya. Ini gue kasih tahu ya, jadi punya tinggi badan yang kelebihan di atas rata-rata tuh nggak enak. Satu ya, nggak enaknya apa? Saya sangat susah cari sepatu. Karena badan saya tinggi, sepatu saya 47. Di toko-toko paling gede 45. Orang-orang kan kalau milih sepatu, pilih dulu modelnya, nanti yang suka baru minta ukuran. Gua datang ke toko sepatu, langsung nanya ukuran, paling gede berapa? 45 mas, langsung pergi. Enak. Makanya aku tuh sangat sulit mencari sepatu loh, yang bisa pas. Padahal aku tuh sudah mendatangi berbagai masjid loh, pas sholat Jumat. Gua cobain punya jamaah satu-satu gak ada yang cocok. Iya, sedih aku. Dan buat yang belum kenal ya, aku sendiri itu dulu tinggalnya di Bali. Aku dulu merantau sekitar 6 tahun tinggal di Denpasar. Tinggal di Bali tuh, sampai dapat istri pun orang Bali. Muslimah ya. Nah, di Bali ini kan notabene-nya banyak bule tuh. Orang-orang luar yang tingginya seukur-ukuran bahkan lebih. Yang harusnya aku lebih gampang dong nyari sepatu di sana. Tapi ternyata masih nggak dapat juga sepatu di Bali. Emang nggak ada yang jual bang? Bukan. Di sana nggak ada masjidnya. Kalau ada masjid yang itu mungkin yang bule-bule gue cobain gitu ya. Nggak dapat juga sepatu. Nggak enak tau punya badan tinggi. Belum lagi ya. Qadarullahnya saya ketika di Bali dapat seorang istri, wanita Bali muslimah, tapi badannya tuh paling kecil di antara istri-istri teman-teman yuk ngaji yang lain. Kecil istri badanku tuh. Seginilah gitu, kecil pokoknya. Kalian nggak bisa bayangin gitu ya. Kecil banget istriku tuh dibandingkan aku. Jadi kalau lagi jalan ke mall tuh aku dikira om-om nyulik anak SMP tau. Jahat banget ya Allah kataku. Ih, om-om nyulik anak SMP. Enggak, ini bini gua itu. Gitu. Gara-gara perbedaan tinggi badan yang jomplang banget begini, aku tuh gak bisa romantis. Gak bisa romantis sama istri. Contoh kemarin lebaran kan kita pulang ya, mau pulang kampung gitu, nyebrang kapal feri. Terus aku bilang ke istriku, sayang, kita romantis yuk kayak di Titanic gitu di kapal. Adegannya kan, gitu ya, romantis ya. Ayolah kata istriku, maka kami ke anjungan kapal gitu ya. Kita mengacungkan tangan seperti ini, gitu ya. Terus bapak-bapak yang di samping lihat, wah, ini kayaknya adegan penyalipan nih, disalib nih, adegan penyalipan Yesus ini. Titanic pak, Titanic, filmnya salah film kata aku. Soalnya nggak kena istriku di bawah sini, aku di sini. Jadi nggak keren, jadi nggak romantis gitu. Makanya gua kasih tahu nggak enak punya badan tinggi badan di atas rata-rata. Belum lagi kalau sholat, sebagai anak hijrah yang sudah mulai rajin sholat. Ketika sholat di masjid, di musola gitu ya. Aku tuh kadang kesel, bete karena sajadah orang Indonesia tuh nggak mikirin kami yang tinggi-tinggi ini. Pendek-pendek banget sejadah. Tahu nggak kalau ruku itu ya hidungku tuh udah mau kena pantatnya imam, tahu nggak? Aduh, gimana ya? Dilurusin, kena nih. Nggak dilurusin, tidak ini ya tumakninah nanti gimana nih? Apalagi pas sujud guys. Entah tidak terhitung berapa kali kepalaku tuh masuk ke sarungnya imam. Sering banget tuh. Masalahnya, imam itu kalau gerak, biasanya gerak dulu baru bersuara supaya nggak disusul jamaah. Nah pas lagi duduk di antara dua sujud, aku nggak dapat aba-aba. Imamnya sudah duduk. Allahu kok ada yang mengganjal ya? Kepala gua udah kejepit di situ. Terus jamaah samping tuh kayak, wah mas ini masya Allah ya.
Sujudnya lama gitu ya. Doanya pasti khusyuk. Khusyuk apaan? Kepala gua kejepit di situ kan. Makanya gua itu ngerasa dizolimi banget sama mayoritas semua. Sejadahnya nggak mikirin kami. Jujur nih, artinya gua khawatir ya. Gua khawatir kalau nanti seandainya ajalku tiba, aku meninggal. Mau ditandu pakai keranda, kerandanya nggak muat. Terus kata orang-orang, udah Pak, lipat aja mayatnya, dilipat-lipat aja lah gitu. Akhirnya dilipat-lipat lah aku di dalam situ kan. Dilipat. Terus orang-orang pas ngeliatin, waduh, abang ini ketika masih hidup, dosa apa ya? Ya dikira kena azab gua gitu. Dikira kena azab kalian bikin keranda gak mikirin kami. Zolim sekali. Makanya aku nanti mau demo lah itu ya ke pemerintahan ya. Tolong pikirin hak-hak kami kaum minoritas semua. Yang tinggi-tinggi ini, jahat sekali. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir kenapa sih orang Indonesia tuh pengen punya badan tinggi-tinggi. Teman-teman yuk ngaji suka iri ngeliat Rizko badannya tinggi. Karena aku perhatiin syarat untuk kerja sekarang teman-teman kalau mau kerja apapun biasa ada syarat tinggi badan. Kalau mau kerja minimal tinggi badan 100 sekian gitu ya. Dan berpenampilan menarik. Wah buset zolim banget lagi, ini zolim lagi kataku. Ini zolim, kenapa? Berarti kalau syarat kerjanya seperti itu yang bisa kerja gua doang. Kan kesian Puat, kan nganggur. Udahlah syarat tinggi badan tidak memenuhi, berpenampilan perengus gitu kan. Nggak bisa kerja, makanya jadi stand up komedian. Kalau enggak udah jadi PNS dia. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Dan kalau ngomongin soal tinggi badan. Aku baru tahu ternyata sebutan tinggi badan di mana-mana tuh beda. Orang yang punya badan tinggi badan tuh beda-beda. Kalau di Palembang orang tinggi tuh disebut jolor. Nah kemarin aku pernah syuting sama tim Trans 7. Dulu aku pernah kerja di Trans 7. Kita syuting, aku jadi talentnya waktu itu, gitu ya. Nama programnya si Otan gitu ya. Jadi Otannya, enggak. Ada program sendiri, program Ramadan. Gua syuting, terus di Madura tuh ternyata ada sebutan buat orang tinggi tuh beda gitu. Jadi kita syuting sama warga lokal namanya Pak Untung. Kita syuting sama Pak Untung, setelah selesai syuting Pak Untung bilang, Mas kru Trans 7 makan di rumah saya aja ya, istri saya sudah nyiapin gitu. Oke, kita bilang makan gratis nih di rumah narasumber. Akhirnya kita makan, nyampe di rumahnya ternyata sudah disambut sama istrinya Pak Untung. Istrinya Pak Untung menyambut kita satu persatu, pas giliran aku disambut istrinya kaget. Kaget dia ngelihat aku tinggi gitu kan. Wah, Masya Allah, masnya ini panjang sekali ya katanya. Loh, aku kan kaget ya disebut panjang. Ibu tahu dari mana? Gitu. Kata temanku, Rizko, di sini tuh di Madura orang tinggi disebut panjang. Oh gitu ya, aneh banget kataku Madura kebalik-balik ya. Maka abis itu kita disajikan makanan oleh istrinya Pak Untung ini masakan rumah. Telur ceplok, tempe goreng, tahu goreng gitu ya. Dan di sana ternyata aku juga baru tahu di Madura itu, lauk itu apapun lauknya disebut ikan. Aku baru tahu loh. Kalau di Jawa mungkin iwak ya, iwak peye, iwak apa, mau lauk apa disebut iwak. Iya iwak ya. Kalau di Madura tuh lauk apapun disebut ikan. Nah, ibunya itu bilang, Mas Rizko silakan dicicipi ikannya. Aku lihat cuma ada telur ceplok, ada tahu, ada tempe. Aku berani kan nanya, Bu, ikannya mana Bu? Gitu kan. Terus temanku bilang, jangan gitu. Jangan gitu di rumah orang. Di sini tuh ya, di Madura tuh ya, telur tuh disebut ikan. Tempe tuh disebut ikan. Tahu tuh disebut ikan. Lah terus ikan disebut apa? Ikan disebut telur gitu. Lah kok kebalik-balik, aku bingung banget ya, apa sih Madura? Terus Pak Untung yang narasumber tadi bilang, oh tenang Mas Rizko, ada kok ikannya ada. Mana? Itu kata tadi ikan teri yang 60 hasta tadi gitu, ada bener gitu ya. Oke itu aja dari aku, terima kasih. Wah. Insya Allah. Ternyata masalah tinggi badan tuh masalah tinggi badan ya? itu jadi berat. Luar biasa. Nah, lu sebagai anak hijrah tentu juga punya masalah-masalah hijrah. Ada sih. Nah, tolong disampein At. Kita tuh punya keresahan yang sama At.